Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya nih? Semoga semua baik-baik aja dan sehat selalu ya. Nah, kali ini Podcast War datang lagi nih teman-teman. Tentunya dengan obrolan yang tak kalah seru, menarik dan bermanfaat buat teman-teman semua. Oh iya, sebelumnya kenalin, aku Sela Saraswati sebagai host di Podcast War episode 4 kali ini. Di episode kali ini, aku gak sendirian nih. Aku ditemenin sama orang yang spesial. Wah, keren banget gak sih spesial gitu? Kenapa bisa spesial? Karena orang yang nemenin aku ini sangat berpengalaman di organisasi. Dan beliau ini pernah menjabat sebagai Ketua Umum pada periode 2016-2017. Kepo kan? Langsung aja kita sambut teman podcast kita malam ini, Mas Isvan Hiroshi. Halo, selamat malam Mas Isvan. Selamat malam Sela. Mas Isvan gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Nih, tadi pembukaannya agak bikin merinding ya. Enggak aman banget kok, biasa aja. Oke, jadi baik, alhamdulillah. Kabarnya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik nih Mas Isvan. Oh iya Mas, kalau boleh tahu sekarang lagi sibuk apa nih? Kan berhubung Mas Isvan udah bukan mahasiswa lagi nih, pasti banyak lah ya kesibukannya sekarang. Tapi ngomong-ngomong, sekarang kan lagi pandemi gini nih Mas. Mungkin pekerjaan lagi dialihkan kali ya, apalagi ada kan ya sekarang namanya WFH gitu ya. Kalau boleh tahu, bolehlah sharing dikit tentang kesibukannya. Sebenarnya semenjak ada corona, jadi kan alhamdulillah sebenarnya udah kerja kan sekarang. Terus semenjak ada corona ada WFH. Nah, diisi nih hari-hari WFH-nya tuh sama kerjaan tugas-tugas kantor. Terus habis itu kadang jadi bisa olahraga lagi. Udah lama sih kan kayak gak dapat waktu buat olahraga lah, kayak misalnya jogging-jogging atau misalnya sepedaan. Sekarang semenjak ada WFH bisa ngelakuin itu lagi sih, dan bisa luangin waktu buat ngejalanin hobi, entah kayak kadang main game, baca buku, atau misalnya kayak nonton video yang kita suka sih, kayak saya suka gitu di YouTube atau Instagram gitu. Banyak ya, ini kayak gitu sih, rata-rata kayak biasa aja sih alhamdulillah kerjaannya. Wah, keren banget sih, banyak banget ya kesibukannya. Dan walaupun ada pandemi kayak gini, mahasiswa sendiri tuh masih produktif. Udah gitu baca buku juga iya, berolahraga pun iya, jadi tetap bisa imbang gitu ya Mas ya. Nah, berhubung udah ada Mas Isvan nih, kita langsung aja kali ya ke poinnya, dimana di podcast kita kali ini kita bakal membicarakan terkait kepemimpinan. Nah, bicara soal kepemimpinan, Mas Isvan pasti udah banyak pengalaman kan ya terkait perihal memimpin tentunya. Apalagi Mas Isvan pernah menjabat sebagai Ketua Umum WON. Alhamdulillah. Di sini saya mau nanya beberapa pertanyaan sih Mas. Menurut pandangan Mas Isvan sendiri nih, sebenarnya arti dari kepemimpinan secara umum tuh apa sih? Kepemimpinan secara umum ya. Kalau menurut saya, kepemimpinan itu lebih kepada bagaimana mencontohkan sesuatu yang baik, bagaimana bisa menjadi pemimpin bagi diri sendiri terutama. Jadi bagaimana bertanggung jawab, bagaimana bisa lebih menerima setiap konsekuensi dari setiap pilihan gitu. Jadi kayak pemimpin tuh lebih ke arah bagaimana bisa mencontohkan sesuatu yang istilahnya dapat diperlihatkan kepada orang lain gitu. Kalau menurut saya pribadi sih, pemimpin secara umum kayak gitu ya.
karena pada dasarnya setiap orang tuh pemimpin bagi dirinya sendiri gitu. Seperti itu. Mantep banget sih jawabannya Mas. Nah, berhubung nih, dulu kan Mas Iswan pernah menjabat ketua umum nih di WOR. Boleh gak sih kasih tahu lah dikit-dikit gitu tentang gimana caranya Mas Iswan dalam memimpin anggota-anggotanya. Ya, entah itu perihal tentang bagaimana menyatukan perbedaan visi antara anggota atau yang lainnya gitu Mas. Oh iya. Sebenarnya perbedaan di dalam suatu organisasi itu hal yang wajar ya. Apalagi kita dihadapkan sama beberapa kepala. Di saat itu banyak banget lah ya yang jadi pemimpin, entah pemimpin cabang, pemimpin divisi, pemimpin umum, misalnya ketua umum, wakil ketua umum maupun yang lainnya gitu. Itu sesuatu yang sulit sebenarnya untuk menyatukan keseluruhan, tapi untuk bisa semuanya berjalan selaras itu ditetapkan satu tujuan yang sama nih dulu. Waktu dibuat nih itu ada semacam kayak obrolan lah ya sama kepala-kepala masing-masing cabang atau masing-masing divisi itu buat menyatukan tujuan nih kita selama satu organisasi, satu periode ke depan mau dikemanain organisasinya gitu. Terus namanya organisasi kan nggak selamanya kita harus formal terus ya, tetap harus ada juga namanya kehidupan di luar itu yang non formal lah ya, yang istilahnya ya kita juga harus kenal secara pribadi gitu. Jadi dulu ketika punya pengalaman sebagai ketua umum, bagaimana caranya waktu saya tuh deketin ke teman-teman di divisi lain atau kepala-kepala cabang saat itu. Jadi ya kita kan dari berbagai macam jurusan ya. Nah, karena dari berbagai macam jurusan, dulu waktu itu aku agribisnis, ada yang agrotek, ada yang agrobisnis gitu, ada yang PSL, terus teknik pertanian maupun ITP. Nah itu jadi harus mendekat juga secara pribadi maupun secara organisasi sih kalau dulu mah gitu. Tapi yang paling penting itu menyatukan tujuan dulu, walaupun emang pasti masing-masing orang punya tujuan masing-masing gitu, tapi tetap dibikin satu tujuan yang sama. Seperti itu sih kalau dulu. Oke, jadi poinnya walaupun kayak beda-beda tujuan gitu, tapi waktu Mas Iswan memimpin dulu, tujuan utamanya memang menyatukan dari perbedaan tujuan itu sendiri ya Mas ya. Dan di sisi lain juga dibarengi dengan merangkul anggota-anggotanya gitu ya. Jadi ibarat kata mah kayak kita itu seakan-akan jadi keluarga gitu ya Mas ya. Iya, bisa dibilang seperti itu, karena kan kalau namanya di dalam organisasi tuh ya kita pasti punya tujuan masing-masing. Misalnya sepak bola pengen juara, basket pun juga pengen juara gitu. Tapi kita pun untuk di operasionalnya kita juga butuh dana gitu. Jadi gimana caranya kita ngumpulin dana untuk ke semua cabang, misalnya bagaimana kita bisa ngadain kepanitiaan. Nah itu ditetapkan dulu nih tujuannya mau kemana nih kita selama organisasi, mau juara kah, mau pembinaan kah, atau mau keduanya, atau mau lain daripada yang lain yang sebelum-sebelumnya, atau mau buat inovasi yang baru gitu. Jadi kayak dibuat dulu satu-satu tujuan yang sama biar bagaimana tujuan itu dicapai meskipun memiliki tujuan-tujuan yang lain gitu. Kalau dulu ya gitu sih. Mungkin nanti kalau didengar sama teman-teman yang dulu pernah satu organisasi di periode yang sama, bisa Mas Rizal, Mas Lutfi, Mas Izam dan kawan-kawan yang nggak bisa dipisah satu, bisa juga nanti diobrolin sama mereka dulu gimana di waktu periode kita sama-sama ngejalanin WOR gitu. Emang keren banget ya dulu waktu zamannya Mas Iswan nih dan para jajaran-jajarannya nih tentunya. Oh iya nih, berhubungan dengan jawaban Mas Iswan tadi nih,
kan banyak ya kayak manfaat-manfaat yang pasti didapat dari kepemimpinan itu gitu. Nah, di sini ya aku pengen nanya nih Mas tentang apa aja sih manfaat yang didapat dari kepemimpinan. Ya entah itu di dalam kampus atau di luar kampus gitu. Bener-bener banyak, Sela. Dulu dengar kakak tingkat waktu zaman masih kuliah, waktu masih skripsian, itu dengar betapa pentingnya organisasi di luar kampus gitu ya, betapa pentingnya organisasi di dalam kampus, kayak suka diiming-iming kayak gitu kan. Tapi belum pernah ngebuktiin nih gitu, belum pernah ngebuktiin apakah benar seperti itu yang diomongin sama kakak tingkat senior sebelumnya. Tapi ketika udah lulus kemudian cari kerja, ada yang buka usaha, atau misalnya di pengalaman aku pribadi udah kerja di satu perusahaan swasta gitu, itu ternyata banyak pengalaman-pengalaman selama organisasi di kampus, terutama di UOR ini, itu tuh benar-benar bermanfaat. Mulai dari berkomunikasi, menyatukan perbedaan pendapat. Kita kan nanti bakal kerja dengan banyak orang dan banyak kepala, seperti kita lagi organisasi gitu. Bagaimana bisa menyatukan pendapat-pendapat, perbedaan pendapat gitu. Bagaimana kita bisa berbaur sama lingkungan yang baru. Kita nanti bakal ketemu sama sesuatu yang baru. Misalnya kalau di organisasi, dulu aku jurusan agribisnis, gak kenal sama teman-teman agrotek, gak kenal sama teman-teman ITP, tapi karena ikut organisasi, mau gak mau beradaptasi sama perbedaan itu, beradaptasi sama orang-orang yang bukan sejurusan. Begitupun kerja, gak semuanya datang dari Jakarta, gak semuanya seumuran 25 tahun gitu. Ada yang udah 30 tahun, ada yang 40 tahun, bahkan ada laki-laki, ada perempuan, ada yang punya anak, ada yang masih muda, ada yang masih lajang, dan pengalamannya beragam gitu. Disitulah ternyata betapa pentingnya organisasi ketika menyatukan pendapat, terus bagaimana bertutur kata ketika di depan forum gitu, terus akhirnya bagaimana kita bekerja di bawah tekanan nih, ketika kadang kan kalau kita lagi kepanitiaan atau kita lagi di organisasi kepengurusan, lagi rapat, tiba-tiba ditanyain kayak cecer-cecer gitu, ternyata itu bermanfaat rasanya ketika nanti sudah keluar dari organisasi sih. Banyak banget kepemimpinan yang dirasa penting gitu, terutama masalah integritas yang paling penting. Soalnya integritas tuh berhubungan sama kejujuran, bertanggung jawab kayak gitu. Itu paling penting, soalnya nanti kita sama di pekerjaan itu nanti bakal ada kayak PIC namanya. Jadi kayak person in charge. Jadi setiap pekerjaan itu punya, masing-masing orang punya tanggung jawabnya. Nah nanti kita mempertanggungjawabkan pekerjaan kita. Sama aja kayak kita nanti bakal dipusang, tapi mekanismenya beda ya, tapi hampir sama. Jadi kalau dari pengalaman aku pribadi gitu ya, aku ngerasa sangat bermanfaat. Aku sangat bersyukur sama apa yang udah pernah aku alamin selama di dunia kuliah, terutama mendapatkan pengalaman jadi ketua umum, bahkan bisa memimpin teman-teman di UOR, kenal sama adik-adik tingkat di UOR, karena kakak tingkat di UOR tuh kayak sesuatu yang sangat gak bisa dilupakan gitu, dan sangat-sangat bermanfaat gitu rasanya untuk di dunia kerja ya. Kalau di dunia kampus, teman-teman pasti bisa ngerasain sendiri lah bagaimana bisa kenal sama teman-teman yang lain padahal beda jurusan gitu, atau organisasi yang lain. Misalnya UOR kenal UKT, UOR kenal Himagrotek atau Himasae gitu. Itu kan sesuatu yang bermanfaat juga, kayak gitu sih. Berarti emang sepenting itu ya Mas, apalagi dari dilihat manfaat-manfaat yang tadi mahasiswa udah jelasin beberapa, dan salahnya sampai speechless Mas, bingung gitu harus ngomong apa lagi, karena emang notabene berorganisasi itu manfaatnya bisa diambil entah itu buat diri sendiri ataupun orang lain gitu ya Mas. Apalagi tadi kan mahasiswa juga menyebutkan kalau mungkin bisa diibaratkan dalam berorganisasi itu bisa meningkatkan soft skill kali ya, entah itu dalam melatih public speaking, atau mungkin tadi juga bertanggung jawab, percaya diri, dan di sisi lain juga ada keuntungannya, kita punya banyak relasi gitu ya, yang kita yang tadinya nggak kenal si A jadi kenal, nggak kenal si B jadi kenal gitu ya Mas ya.
Dan di sisi lain dari manfaat berorganisasi ini tuh gak cuma di dalam kampus doang gitu ya. Jadi di luar kampus pun mendapatkan ya manfaat-manfaat yang memang ibaratnya didapatkan gitu dari kita dalam berorganisasi gitu. Apalagi kan setelah dari kampus kan pasti terjun di dunia kerja nih, dan kalau semisal emang bisa dimanfaatkan dan bisa diambil manfaatnya, itu keren banget sih ya Mas ya. Ya walaupun pengalaman organisasi itu bermanfaat, tapi tetap harus ditunjang sama hard skill kita juga. Jadi bagaimana nanti kita punya skill-skill yang menunjang di dunia pekerjaan juga. Soft skills ini penting, tapi kita juga tetap butuh sama sesuatu yang di luar itu. Misalnya kemampuan kita mengolah data segala macam. Jadi kayak semua di-combine jadi satu, jadi lebih baik gitu. Ya itu sih sebenarnya kalau misalnya dunia kerjaan. Tapi kalau misalnya di organisasi itu luar biasa sih manfaatnya ketika nanti kita udah kerja gitu. Kalau pengalaman dari aku pribadi ya. Oh, jadi harus pandai-pandai menyeimbangkan nih Mas antara soft skill dan hard skill ya, biar ya semuanya dapat gitu, nggak cuman berat di soft skill atau berat di hard skill doang. Jadi semuanya seimbang gitu ya. Betul. Nah, terus saya mau nanya lagi nih Mas, tentang kepemimpinan tuh sebenarnya suatu hal yang bisa dikembangin atau enggak sih? Mungkin gimana sih caranya membangun kapabilitas sebagai seorang pemimpin yang notabene mungkin semua orang sebenarnya bisa jadi pemimpin, cuman mungkin beberapa orang belum tahu caranya kali ya Mas, atau mungkin beberapa orang berpikir mereka kayak belum pantas sebagai seorang pemimpin gitu, atau mungkin kurang percaya diri, atau masih banyak pikiran-pikiran yang membuat diri orang itu tuh belum bisa meng-up dirinya sebagai seorang pemimpin gitu. Kalau menurut mahasiswaan pribadi tuh gimana? Kalau menurut aku pribadi, apakah pemimpin itu bisa dibentuk atau enggak? Kalau jawaban dari pertanyaan itu, aku bakal jawab bisa. Bisa banget pemimpin itu dibentuk, dan bisa banget pemimpin itu dilatih gitu. Kepemimpinan itu namanya skill ya, soft skill. Skill itu sesuatu hal yang istilahnya bisa dilatih. Apapun yang namanya skill itu pasti bisa dilatih. Walaupun memang pelatihannya nggak bisa disamakan dengan skill-skill yang lain. Ada skill yang emang lebih sulit daripada yang lain. Nah, kepemimpinan seperti itu, dia bisa jadi lebih sulit daripada yang lain kalau memang ada rasa di dalam dirinya yang mungkin ngerasa kayak kurang mampu, atau ngerasa kurang pede, atau kayak gimana yang bisa ngehalang kemampuannya untuk berkembang. Kalau dari aku, sarannya gitu ya, kalau misalnya mau jadi pemimpin, ya ini sambil sama-sama belajar gitu ya. Saya juga belum benar-benar expert di dalam dunia kepemimpinan, tapi berdasarkan pengalaman yang udah pernah dialamin gitu ya. Namanya pemimpin tuh yang paling penting adalah tanggung jawab sama diri sendiri. Yang kayak di awal pertanyaan tadi, tanggung jawab, bisa memberikan contoh seperti itu hal yang istilahnya pemimpin banget gitu. Nah, bagaimana caranya biar bisa menimbulkan jiwa kepemimpinan? Yaitu bagaimana kita bertanggung jawab sama diri sendiri. Mulai dari hal yang terkecil di dalam hidup kita. Misalnya kita bangun pagi setiap hari. Misalnya contoh seperti itu paling sederhana. Kita gimana caranya komitmen setiap hari bangun jam 5. Udah nyalain alarm, jangan cuma matiin tapi benar-benar bangun. Itu hal-hal yang seperti itu bisa membentuk kepemimpinan dari dalam diri sendiri kayak gitu. Kalau menurut pandangan aku ya, ini opiniku kayak gitu. Jadi kembangin apa yang ada di dalam lingkungan terkecil kita untuk bertanggung jawab gitu. Itu bakal menimbulkan jiwa kepemimpinan kita. Dan kadang ada kepemimpinan itu yang muncul karena desakan atau karena tuntutan. Jadi ya dia mau nggak mau harus jadi pemimpin gitu. Kalau misalnya tiba-tiba di suatu kepanitiaan dia dipilih jadi ketua, atau dia dipilih jadi kepala di suatu bidang atau suatu seksi gitu, itu bisa menimbulkan jiwa kepemimpinannya dia. Ya terserah mau pilih jalur yang mana, tapi
kepemimpinan itu bisa banget untuk dibentuk, kalau menurut aku sih gitu. Jadi kesimpulannya sebenarnya semua orang tuh bisa jadi pemimpin kan ya Mas. Tinggal bagaimana orang itu meng-up dirinya untuk bisa jadi seorang pemimpin, dan dia itu mau belajar dari hal sesimpel apapun itu ya Mas ya. Ya, kalau menurut aku sih gitu Sela. Jadi lebih ke gimana dia bersikap untuk dirinya sendiri sih yang pertama. Nah, dari tadi kan udah ngomongin cukup banyak nih Mas tentang kepemimpinan tuh seperti apa, manfaatnya juga seperti apa, dan hal-hal yang bisa membangun kapabilitas sebagai seorang pemimpin itu seperti apa gitu. Nah, dari tadi mungkin relate kali ya Mas dengan kata kriteria. Kalau menurut Mas Iswan pribadi nih, ada nggak sih kriteria bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik? Atau mungkin pemimpin yang seperti apa sih yang notabene dia akan menjadi pemimpin yang baik seperti itu Mas? Kriteria pemimpin yang baik ya. Oke, kalau aku pengen ngelihat pemimpin tuh, pertama dia tuh bisa ngelit teman-temannya, maksudnya bisa ngebawa teman-temannya tuh ke jalur yang sama gitu, bisa ngenyontohin yang baik gitu, bisa gimana caranya nge-push teman-temannya nih, ngedorong teman-temannya, ngedorong semuanya untuk bisa beriringan dengan baik gitu. Kalau misalnya kriteria yang paling mudah disebutkan gitu ya, yaitu yang pertama itu mampu ngelit orang gitu ya. Tadi ngelit tuh bahasa mudahnya apa ya, bisa pemimpin ngelit ya. Jadi kayak bisa ngedorong lah ya, ngedorong teman-temannya, ngedorong, bisa ini deh paling ininya, bisa melihat potensi di antara teman-temannya atau di antara anggota organisasinya ke arah yang lebih baik gitu. Jadi kayak misalnya ngelihat A, B, C itu tahu caranya gimana biar mereka tetap bisa bekerja sama dengan baik gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, menurutku yang paling penting dari seorang pemimpin tuh jujur. Jujur dulu itu adalah sesuatu kunci sih. Gimana caranya dia jujur dalam bersikap, dalam berkata, dalam segala hal gitu. Yang ketiga, dia tanggung jawab. Itu paling penting kalau menurut aku. 3 itu kunci utama sih. Dan dia mampu mengambil keputusan yang bijaksana. Jadi keputusan yang emang mungkin gak bisa diambil dengan mudah gitu. Keputusan yang sebenarnya bukan keputusan yang udah banyak orang pikirin, tapi keputusan yang berani dan berbeda gitu, walaupun dia ditentang banyak orang misalnya gitu. Kalau menurut aku ya, jadi yang paling penting itu kalau menurut aku. Jadi pemimpin itu kriterianya seperti itu sih kalau dari aku ya. Setuju banget sih sama kriteria yang disebutkan sama Mas Iswan tadi. Dari kriteria itu tuh yang bikin pemimpin itu apa ya, dia memiliki wibawa kali ya Mas ya. Benar. Nah, ngomongin wibawa nih, sebenarnya wibawa dalam seorang pemimpin tuh penting gak sih Mas? Wibawa itu penting. Wibawa itu kan bagaimana dia bersikap gitu, bagaimana dia akhirnya dilihat sama anggotanya atau dilihat sama rekan-rekannya tuh jadi terlihat disegani gitu. Itu penting. Seorang pemimpin kalau nggak disegani akan sangat sulit untuk memimpin yang lainnya. Tapi bagaimana menciptakan wibawa itu sendiri, nah itu adalah pekerjaan rumah ya, ibaratnya PR-nya si pemimpin itu untuk menciptakan wibawa. Biasanya wibawa itu muncul dengan sendirinya ketika dia memperlihatkan kapabilitasnya sebagai pemimpin gitu. Misalnya dia mau turun tangan, dia nggak cuma nyuruh doang, nggak bertindak seperti bos lah yang cuma nyuruh aja, tapi dia memperlihatkan gimana caranya untuk melakukan sesuatu gitu. Dia ngelit teman-temannya gitu.
dia membuktikan dengan kapasitasnya gitu. Wibawa itu pasti muncul dengan sendirinya sih biasanya, dan wibawa itu mirip kayak respect gitu, hampir mirip lah kalau menurut aku ya gitu. Penting. Kalau pertanyaannya seperti ini, jawabannya penting. Nah, benar banget tuh teman-teman yang tadi udah dijawab sama mahasiswa tentang kriteria menjadi pemimpin yang baik seperti apa, dan pentingnya berwibawa dalam menjadi seorang pemimpin gitu. Ibaratnya sebagai seorang pemimpin itu harus pandai-pandai ya memimpin anggota-anggotanya gitu, dan bagaimana dia harus pandai dalam menjalin hubungan kali ya Mas, atau dapat dikatakan sebagai chemistry antar satu sama lain gitu, biar ngejalaninnya kita pun enak gitu, sama-sama menjalankan tugas dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Nah, terakhir banget nih Mas Sela pengen nanya, berhubung dulu kan Mas Iswan udah pernah memimpin di suatu UKM ya, terutama di UR kan. Nah, boleh lah ya dikit-dikit kasih pesan nih buat Maperta tentang kepemimpinan gitu, biar teman-teman nih bisa ngambil hal-hal yang bermanfaat gitu tentang bagaimana memimpin yang baik gitu. Kalau pesan ke teman-teman mahasiswa ya, umumnya secara khusus kepada UOR ya, itu manfaatkan waktu organisasi teman-teman semua, kembangin yang sekarang lagi teman-teman kerjain, lakukan dengan ikhlas, dan percayalah bahwa apa yang nanti capeknya teman-teman sekarang ini bakal bermanfaat di kemudian hari. Banyak banget ilmu-ilmu yang gak diajarin di bangku kuliah, tapi diajarin di organisasi. Sedih seneng yang nanti teman-teman alamin tuh bakal bermanfaat banget ketika teman-teman sudah beranjak dari bangku kuliah gitu. Kepemimpinan tuh penting banget, apalagi teman-teman nanti bakal mimpin diri sendiri gitu. Ketika nanti teman-teman sudah benar-benar lepas dari orang tua, gimana teman-teman tuh benar-benar nyari duit sendiri, nyari makan sendiri gitu ya, gampangnya gitu. Jadi teman-teman manfaatin kalau sekarang lagi punya jabatan, jangan semena-mena, jangan sembarangan. Cobalah bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, apa yang telah dibicarakan. Salah itu bukan sesuatu hal yang mudah untuk diperbaiki. Jadi jangan sering-sering buat salah. Walaupun salah adalah metode pembelajaran yang terbaik, tapi bagaimana caranya jangan meremehkan sesuatu hal yang salah gitu. Banyak yang suka bilang kalau gak apa-apa, salahnya diperbanyak aja selama masih kuliah. Oke, gak apa-apa, itu pernyataan yang benar, tapi jangan sampai jadi malah meremehkan sesuatu. Karena kalau selagi kita salah terus kita meremehkan, nanti kita gak dapat apa-apa gitu. Perbanyaklah belajar, jangan pernah berhenti selama kuliah, terutama dalam hal soft skill. Jangan pernah menyerah gitu ya sama keadaan. Kadang keadaan terlihat sulit, tapi selama kita bersabar dan kita terus berusaha kembangin diri, insya Allah pasti ada jalan gitu. Kalau kalau pesan-pesanku kepada teman-teman semua seperti itu sih, Sela. Semoga itu bermanfaat buat teman-teman semua kayak gitu. Wah, emang mantap banget nih pesan-pesannya. Buat mahasiswa, makasih banyak ya Mas buat pesan-pesannya nih buat mahasiswa pertanian khususnya. Sama-sama, Sela. Dan buat teman-teman mahasiswa, diingat ya pesan-pesan dari yang mahasiswa tadi udah sampaikan. Semoga itu bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga obrolan kita dari awal tadi tentang kepemimpinan sampai pesan yang tadi terakhir mahasiswa sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Entah itu mulai dari arti kepemimpinan secara umum itu seperti apa, manfaat-manfaat yang didapat itu apa, bahkan bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik itu seperti apa. Semoga teman-teman bisa menerima hal-hal positif yang ada di obrolan kita
malam ini dan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan menurut aku pribadi pun di sini dari tadi obrolan-obrolan yang udah diobrolin, banyak banget hal-hal yang perlu dipoinkan mengenai kepemimpinan gitu. Karena entah itu buat diri sendiri dan orang lain saling berhubungan gitu loh, dan apabila itu dimanfaatkan dengan benar pasti bakal bermanfaat banget sih, entah untuk saat ini dan kedepannya gitu. Dan buat teman-teman perlu ingat juga, sebenarnya kita semua itu bisa jadi pemimpin, tinggal bagaimana kita percaya diri akan diri sendiri biar kita ya memang pantas jadi seorang pemimpin gitu. Jadi pemimpin itu gak selamanya memimpin orang banyak, memimpin diri sendiri pun itu hal penting. Dan dari hal sesimpel itu yang bisa bikin kita jadi pemimpin yang berwibawa gitu sih. Nah, mungkin cukup sekian aja podcast malam ini di podcast War episode 4 tentang kepemimpinan. Terima kasih buat mahasiswa Nirosi udah nemenin Sela di podcast ini, dan terima kasih atas ilmu-ilmu yang udah dikasih sama mahasiswa buat kita semua yang ngedengerin podcast ini. Semoga ilmu-ilmu yang dikasih sangat bermanfaat buat kita semua. Dan buat teman-teman yang ngedengerin podcast, tetap semangat, jaga kesehatan dan jaga kondisi. Dari aku pribadi, mohon maaf apabila banyak perkataan yang salah di dalam podcast ini. Sekian dari aku. Sampai jumpa di podcast War selanjutnya yang bakal banyak banget obrolan-obrolan yang lebih menarik dan lebih seru serta bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. War Jaya.